بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musholla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 124. Sebelah kanan. Kita ulang dari Mauliduhu bi Makkatal Aminah, paling atas. Halaman 124, sebelah kanan, paling atas. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah. Artinya Mauliduhu bi Makkatal Aminah, lahirnya di Mekah yang sejahtera. Al-Aminah artinya sejahtera. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafatnya di sebaik-baik kota. Ini masih lanjutan tentang kelahiran Nabi. Nabi itu dilahirkannya di kota Makkah yang sejahtera. Dilahirkannya. Sedangkan wafatnya di mana? Wafatnya di sebaik-baik kota, Thaibatal Madinah. Thaibatal Madinah. Thaibah itu sebaik-baik. Thayyib itu baik. Al-Madinah nama kotanya Madinah. Jadi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Itu Nabi. Wafat di Madinah, dimakamkannya pun di Madinah. Sekarang makamnya ada di dalam Masjid Nabawi.
sebelah kiri dari tempat imam. Misalnya ini imam, sebelah kirinya ke sana. Ke sana itu ada makam Nabi. Dan di dalam komplek makam itu maksud saya ada 3 makam. Makam Nabi, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab. Di situ. Sebelah kiri dari imam. Imam kan bisa menghadap ke sana kan? Sebelah kirinya berat. Begitu ya. Itu makamnya. Bisa ziarah ke situ? Ya bisa, cuma nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Ada dibikin ruangan gitu. Kalau zaman dulu, waktu Nabi meninggal, itu masih di luar masjid. Makamnya itu di rumahnya sendiri soalnya. Masih di luar masjid. Misalnya ini masjid, di luarnya sana. Tapi sebab sekarang ada perluasan masjid, sedangkan makam nggak boleh dibongkar, maka makamnya itu ada di dalam masjid sekarang. Ada di dalam masjid. Itu dilahirkannya dan dimakamkannya Nabi, begitu keterangannya. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annan nabiyya wulida bi Makkah wa ursila fiha wa tuwfiya bil Madinati wa dufina fiha. Yakni wajib bagi setiap mukallaf, kita itu mukallaf, orang yang sudah akil balik itu namanya mukallaf. Batasannya umurnya lelaki 15 tahun, perempuan 9 tahun, itu mukallaf. Jadi setiap mukallaf wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan diutus di sana, maksudnya diutus pertama kali juga di Mekah, dan wafat di Madinah dan dimakamkan juga di sana, di Madinah juga. Wajib kita yakin semacam itu. Dilahirkannya Nabi di Mekah, diangkat menjadi Rasul juga dari Mekah. Nabi itu wafatnya di Madinah, makamnya juga di Madinah. Gitu. Qauluhu al-aminah. Tadi ada mauliduhu bimakkatal aminah tuh. Sekarang kata al-aminah itu apa maksudnya? Qauluhu al-aminah. Sifatun limakkata. Wasifat bil aminati li amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman. Wa li anna Allah ta'ala ja'alaha haraman la yasfiku fihi damu insanin wa la yadlimu fihi ahadun wa la yasaddu saydahu wa la yaqta'u khashisahu ar-raddah illa lidawain. Maksudnya ucapan nazim yaitu Syekh Ahmad Marzuki, kalimat al-aminah sebagai sifat untuk kota Mekah. Jadi kota Mekah yang bersifat sejahtera, ya aminah. Aminah artinya sejahtera. Di kota Mekah yang sejahtera. Itu sifat. Orang juga ada sifatnya kan. Ada orang namanya Ahmad. Ahmad sifatnya bagaimana Ahmad? Yang ganteng. Nah, itu sifat. Ahmad, ya Ahmad yang mana? Ahmad yang hafal Quran. Begitu. Ini kota Mekah juga ada sifatnya. Jadi kalimat Al-Madinah ialah sifat dari kalimat Mekah. Kenapa disifatkan dengan Al-Aminah? Disifati Al-Aminah, satu, karena manusia aman berada di sana, jahiliyahnya dan Islamnya. Jadi disifatkan dengan Al-Aminah karena penduduknya itu merasa aman. Entah itu ketika jahiliyah dan ketika sudah masuk Islam, semuanya aman. Apalagi setelah masuk Islam, Islam agama perdamaian.
damai, nggak ada penindasan, tidak, damai. Maka aman semuanya. Itu makanya Mekah disebut dengan Al-Aminah. Itu pertama. Sedangkan kedua, wali annallahu ta'ala ja'ala haraman. Dua, dan karena Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram yang tidak boleh tumpah di sana darah manusia. Dan tidak boleh ada yang menganiaya seorang pun di sana. Tidak boleh berburu hewan buruannya dan tidak boleh mencabut rumput yang basah kecuali untuk obat. Itu. Sebab Makkah disebut Aminah. Yang kedua alasannya Allah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Tanah haram yang tidak boleh tumpah darah di sana. Nggak boleh bertempur, nggak boleh berantem, tuh, nggak boleh membunuh, tidak boleh, itu diharamkan, tidak boleh tumpah darah di sana, tidak boleh juga, tidak boleh ada yang menganiaya seorang pun di sana, tuh nggak boleh menganiaya, iya, yang kaya menganiaya pada yang miskin tidak. Yang gagah menganiaya kepada yang dhaif, tidak. Penguasanya menganiaya kepada rakyat atau bawahannya, tidak. Menganiaya. Zalim tuh. Tidak ada di sana kezaliman, tidak ada. Wala yadlimu fihi ahadun. Tidak boleh berburu hewan buruannya. Nah, di sana nggak boleh memburu buruan. Memang ada hewan buruan waktu itu ada. Sekarang mungkin enggak, sudah kebanyakan gedung begitu ya. Ternyata gedungnya juga tinggi-tinggi itu di Makkah. Tinggi-tinggi. Depan masjid saja ada hotel yang tinggi banget tuh. Tinggi banget. Paling puncaknya itu ada jamnya besar sekali. Itu jarak 10 kilo masih kelihatan tingginya tuh. Jarak 10 kilo. Iya. Hotel Zam-Zam kalau nggak salah namanya Zam-Zam tuh. Itu di depannya. Tinggi banget tuh. Tinggi banget. Kalau kita pas haji dapat hotel itu enak banget. Iya. Enak banget. Soalnya apa? Halamannya nyambung dengan halaman masjid. Seandainya kita mau sholat berjamaah, tapi sudah terlambat, waktunya kita turun, waduh udah penuh banget. Sudah di halamannya aja, enak gitu. Iya, di halaman hotel. Itu halamannya nyambung. Terus di sampingnya ada gedung juga, hotel juga, namanya saya lupa. Itu kalau subuh, habis sholat subuh, orang sudah sholat berjamaah pulang, itu ada yang bagi-bagi makanan, bagi. Ada susu dibagi, makanan bagi, iya, itu sampingnya. Nanti ke sebelah kiri lagi, ada lagi kios berderet, halak. Apa itu halak? Tukang cukur, banyak banget tuh. Iya, tukang cukur. Jadi nanti kalau jamaah ada yang umroh atau haji, misalnya mau cukur, ke situ aja. Antri. Dan tukang cukurnya sekarang sudah sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Karena bahasa orang Indonesia ketara kan. Begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Indonesia? Ditanya, Indonesia. Mau cukur? Begitu. Udah bisa bahasa kita. Ya, syukur. Tunggu. Kalau sudah gilirannya dipanggil, ayo maju Pak, maju. Udah duduk ditanya, gundul, tahu juga gundul tuh. Gundul, iya gundul. Nah kalau gundul, dihabisin tuh kalau udah cukur begitu gundul. Waktu umroh tahun 19 saya begitu juga. Saya mengerjakan umroh yang bukan dari travelnya, saya minta izin pada pengurusnya. Misal kami mau mengadakan umroh sendiri, ada kawannya, ada. Harus keluar ke Tanim atau Jironah, insya Allah saya bisa. Mau pakai taksi, oh boleh. Malam berangkatnya sudah maghrib,
sampai Tanim Isya. Iya, kan harus keluar dulu ke mikot. Sampai di sana waktu Isya. Sholat dulu. Taksinya nunggu. Udah sholat, selesai berapa orang? 4 orang kalau nggak salah. Selesai berangkat. Iya, berangkat umroh. Udah sa'i, udah tawaf, sa'i, gitu. Penuh jamaah. Jam 11:30 baru selesai. 11:30 malam baru selesai. Saya ditanya sama kawan tuh, Ustaz, mau cukur, saya potong sini rambutnya. Kita ke itu aja, halak yuk. Apa halak? Tukang cukur. Oh di mana? Sana. Iya. Berangkatlah ke halak. Udah jam 11:30 lewat. Antri di situ jam 11:30 malam, antri orang cukur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab, Indonesia. Cukur deh. Iya cukur. Tunggu. Sampai gilirannya, Ijlis huna, duduk sini. Duduk. Ditanya, gundul tuh, tahu juga sedikit-sedikit. Iya, gundul tuh. Akhirnya benar, cukur gundul habis rambut saya. Gundul. Pulang ke hotel, kamar saya dengan kamar istri dipisah. Jadi laki-laki semua, perempuan semua. Giliran waktu subuh tiba mau berangkat ke masjid, istri kaget. Kemana rambutnya? Kok gundul begitu? Saking senengnya tadi malam saya bisa umroh, gundul rambut saya. Begitu tuh, saking senengnya. Gundul. Begitu ya. Kita teruskan. Wala yaqta'u khashishahu rabba illa lidawain. Dan tidak boleh mencabut rumput yang basah kecuali untuk obat. Tuh, di sana begitu. Mencabut rumput yang basah tidak boleh. Kecuali kalau untuk. Itu keterangan kalimat al-aminah. Sekarang al-madinah. Qauluhu al-madinah badalun min taibata. Badalu kullin min kul li'anna taibata ismun min asma'i madinah. Min asma'i madinati rasul. Walaha asma'un kathiratun nahwu thamanina isman madhkuratun fi khulasatil wafa'i. Ucapan Nazim al-Madinah, kalimat al-Madinah tadi kan ada. Wafatuhu bi Taibatal Madinah tuh, al-Madinah. Ucapan Nazim al-Madinah sebagai badal dari Taibah, badal kul min kul, pengganti seluruhnya. Jadi kalimat al-Madinah, ya Taibah itu artinya. Jadi Taibah ya Madinah, Madinah ya Taibah, maksudnya begitu. Maka kalimat Madinah itu adalah badal, pengganti. Badal itu pengganti. Pengganti dari kalimat Taibah. Karena sesungguhnya Taibah adalah salah satu nama dari beberapa nama kota Rasul atau Madinatul Rasul. Madinatul Rasul. Madinah memiliki nama yang banyak sekali hingga mencapai 80 nama yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Wafa. Jadi Taibah nama dari Madinah. Madinah sendiri itu namanya banyak sampai 80 nama. Kalau ingin mengetahui di mana itu keterangannya di dalam kitab Khulasatul Wafa. Tuh di sana ada keterangan nama Madinah ini itu. Jadi namanya banyak. Seperti nama Nabi. Nama Nabi itu ada 200 nama tuh. Iya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Hamid. Oh banyak sampai 200 tuh. Sampai 200. Kalau ingin jelas mengetahui nama Nabi Muhammad sampai 200 itu di dalam kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Kalau pas mengamalkan Dalailul Khairat hari Senin itu ketemu tuh. Hari Senin nama Nabi. Qalu bi Makkah wa bi Thaibah huma mamnu'ani minas sarfi litaknisi wal alamiyah fal ba'u fihi ma bimakna fi. Ucapan Nazim bi Makkah
wa bi Thaibah. Tadi kan ada mauliduhu bi Makkah, itu bi Makkah, begitu kan? Terus wafatu bi Thaibah, kalimat bi Thaibah. Jadi ucapan nazim bi Makkah wa bi Thaibah, keduanya tidak boleh ditanwin karena mani munsharifnya, taknis atau kumpul dengan alam. Jadi kalimat Madinah, Makkah ya, kalimat Makkah itu tidak boleh dibaca tanwin, Makkatan nggak boleh, Makkatun nggak boleh, harus Makkata. Thaibah juga begitu, Thaibatun nggak boleh, Thaibata nggak boleh, Thaibatan nggak boleh, harus Thaibata. Begitu. Sedangkan ba di kedua lafaz itu bermakna fi. Tadi maulidu bi Makkah, bi biasanya diartikan dengan. Tapi di sini nggak boleh diartikan dengan mauliduhu misalnya. Kalau diartikan dengan mauliduhu bi Makkah, tempat lahir Nabi dengan Makkah, itu nggak boleh. Bi-nya artinya fi. Jadi bi Makkah artinya fi Makkah. Lahir Nabi atau tempat lahir Nabi fi atau bi Makkah artinya fi Makkah, di kota Makkah. Sedangkan bi Thaibah, bi-nya juga artinya fi. Wafatu bi Thaibah, wafatnya di kota Thaibah, begitu. Bukan dengan, biasanya kan dengan kan. Katab darsa, misalnya bahasa Arab nih, katab darsa bil kolam, katab tu aku menulis, ad-darsa pelajaran bil kolam dengan pulpen, tuh dengan. Tapi di sini tidak, di Thaibah artinya fi Thaibah, artinya di kota Thaibah. Sudah. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wasallam wulida ala sahihi inda tulu'il fajri yawmal itsnain lis natai asyrata lailatan madad min rabi'il awwali amma amal fili kila yawmal fil wa kila qablahu. Dan ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menurut pendapat yang sahih adalah ketika terbit fajar hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal lewat 1 malam tahun gajah. Lewat 1 malam tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad lahirnya menurut pendapat yang sahih yaitu ketika terbit fajar hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Lewat 1 malam, yang dimaksud lewat 1 malam tanggal Arab, bukan tanggal Arab, tanggal Islam Hijriah itu dimulai dari ini maghrib. Sekarang bulan Sa'ban kan, kemarin Sa'ban masuk hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini sekarang ke tanggal 4. Kalau tadi jam 5 tadi masih tanggal 3, sekarang sudah masuk malam Senin, ini sudah tanggal 4. Makanya yang dimaksud di sini lewat 1 malam sudah pagi. Ini malam 12 misalnya, malam 12 Rabiul Awal. Terus jalan terus. Nabi Muhammad lahirnya sebelum fajar terbit. Tuh. Nah sebelum fajar terbit itu disebut lewat 1 malam. Dari hari ini, dari malam ini maksudnya, dari maghrib ini sampai terbit fajar. Itu di masjid lewat 1 malam begitu. Ya, jadi Nabi Muhammad menurut pendapat yang sahih dilahirkannya yaitu ketika terbit fajar hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Dikatakan menurut satu pendapat pada hari gajah dan dikatakan sebelum hari gajah. Ada yang mengatakan itu hari gajah, amul fil atau tahun gajah. Atau ada yang mengatakan lagi sebelum tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab pada hari itu atau tahun itu ada pasukan Abrahah yang datang dari Yaman. Pasukannya dikerahkan mengendarai gajah semuanya.
Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya begitu tuh. Tujuannya akan menghancurkan Ka'bah. Sampai rajanya itu juga mengendari gajah. Gajah yang dikendari oleh rajanya itu yang paling hebat, paling bagus. Maka maaf, gajahnya itu dinamakan Gajah Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Gajah Mahmud. Dikerahkan menuju Mekah. Tapi dengan izin Allah, tentara Abraha itu akhirnya diserbu oleh Tairan ababil. Wa arsala alaihim Tairan ababil. Allah ngutus Tairan ababil, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Gajah itu dilempar oleh burung ababil dengan kerikil, bihijarah. Tapi diambilnya dari sijil, neraka. Dari neraka. Seekor burung bawa 3 batu. Kaki kanan 1, kaki kiri 1, di paruhnya 1. Paruh namanya ya? Iya, paruh. Nah, di paruhnya 1. Terbang di atas. Tuh. Setelah ada di atasnya tentara Abraha, langsung ini yang 1 untuk ngebom. Bom. Orang yang dari gajah kena, mati. Yang 1 lagi dibomkan lagi ke gajahnya, mati. Tapi masih bisa bergerak dari paruhnya itu. Jatuhkan lagi, mati semuanya. Itu semuanya dianjurkan oleh burung ababil. Tinggal yang terakhir, rajanya belum mati. Rajanya memang dimatikannya terakhir biar melihat semua tentaranya mati. Kelojotan begitu. Akhirnya yang terakhir Gajah Mahmud yang dikendarai oleh rajanya. Dibom juga. Bom. Mulai dari sini. Tembus ke perut. Akhirnya tembus ke punggung gajah. Tembus. Yang dari kanan tuh. Yang dari kiri jatuhkan lagi. Yang dari paruh jatuhkan lagi, akhirnya mati semuanya. Nah, itu maka tahun itu disebut tahun gajah untuk peringatan, begitu. Jadi saat itu belum ada bom seperti sekarang. Kok sudah ada begitu? Itu menunjukkan nanti di akhir zaman akan ada bom. Maka sekarang ada bom kan? Iya. Jadi kalau orang Islam mendengar sekarang ada bom, gak kaget lagi. Zaman Nabi sudah ada bom, bahkan bomnya lebih dahsyat lagi, begitu kan? Lebih dahsyat lagi itu. Ada lagi sekarang kendaraan pesawat, begitu kan? Cepat sekali. Pesawat cepat sekali. Mau ke Mekah, Jakarta Jeddah cuma 9 jam. Jakarta Singapura cuma 1 jam. Cepat sekali. Itu juga sudah ada Iya, ada gambaran dari dulu. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad kan Isra dan Mi'raj. Naik kendaraan buruk. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berangkat, dinaikkan. Dinaikkan. Menembus langit pertama, kedua sampai 7, sampai Sidratul Muntaha. Pulang sebelum subuh sudah ada di rumah lagi. Cepat sekali kan? Itu bisa diartikan nanti di akhir zaman juga ada kendaraan yang semacam itu. Cepat, walaupun nggak secepat buruk begitu. Kendaraan yang dinaikin Nabi Muhammad namanya buruk. Jadi kalau orang Islam mendengar cerita Isra dan Mi'raj, kok dihubungkan dengan pesawat sekarang, nggak heran begitu. Begitu tuh ya. Kita teruskan. Halaman 125. Wa qala al-Qurtubi ba'dahu bi khamsina yawman. Dan berkata Al-Qurtubi, Imam Qurtubi maksudnya, setelah tahun gajah selang 50 hari. Maksudnya Nabi Muhammad dilahirkan itu setelah tahun gajah selang 50 hari. Jadi ada peristiwa gajah dihancurkan dulu, 50 hari berikutnya baru Nabi Muhammad lahir begitu. Masih tahun gajah juga namanya. Gajah, tahun gajah.
Wa wulida sallallahu alaihi wasallam rafi'an basarahu ila sama'i wadi'an yadayhi bil ardi makhulan nadhifan masruran ay maqtu as-sirri mahtunan ay ala suratil mahtun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan menatap pandangannya ke langit, meletakkan kedua tangannya ke bumi yang bercelak, yang bersih, yang terpotong pusernya, yakni telah terpotong tali pusernya. Ari-arinya berarti ya, ari-arinya. Lagi yang terhitan, yakni dalam bentuk telah dihitan. Tuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir, pandangannya menatap ke langit. Melihat ke langit. Pandangannya menatap ke langit. Itu pandangannya. Rafi'an basarahu ila sama. Wadi'an yadaihi bil ardi, tangannya diletakkan ke bumi. Kayak orang sujud begitulah. Kayak orang sujud. Sujud. Makhulan, sudah pakai celak. Celak tahu kan? Iya, pakai celak. Sifat mata tuh. Iya, tuh sudah dipakai. Biasanya kalau orang sekarang yang pakai laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Padahal disunahkan, semuanya laki juga disunahkan, perempuan disunahkan. Cuma kadang-kadang orang laki nggak pakai ya. Ya? Oh iya. Ya begitu emang disunahkan. Gitu. Loh, kebanyakan di sini perempuan aja ya, perempuan. Mau kemana Bu? Kondangan. Dandan terus selama 1 jam baru selesai. Kondangan. Berangkat kondangan. Kondangan Bu ya? Iya. Berapa duit kondangannya? 25. Celaknya 50.000 lebih. Ya Allah. Iya itu. Itu Nabi Muhammad lahir sudah dicelak. Nadhifan, bersih. Tubuhnya bersih. Tubuhnya bersih tuh. Nadhifan. Masruran ayam makatu asyri. Tali, ya apa namanya? Iya ya. Pusernya itu sudah dipotong. Jadi ari-arinya sudah dipotong. Tapi ikut aja di situ dekatnya ada. Udah pisah. Udah dipotong. Dan tidak berdarah seperti anak yang baru lahir sekarang kan. Iya, anak baru lahir sekarang kan dipotong. Ada darahnya terus diikat pakai apa sama dukun bayi. Apa sama bidan gitu ya. Iya, begitu. Itu sudah dipotong. Sama itu mahtunan ay ala suratil mahtuni, sudah dihitan. Nabi Muhammad lahir sudah dihitan. Masya Allah, hebat banget kan. Sudah dihitan. Kalau orang sekarang ada dilahirkan dalam keadaan dihitan. Enggak ada ya. Iya enggak ada. Bayi ajaib. Iya, Nabi Muhammad sudah dihitan. Kalau orang sekarang kan enggak. Mau ngapain? Nyitanin anak. Umur berapa? 8 tahun tuh. 8 tahun baru dihitan. Nabi Muhammad lahir sudah dihitan. Lahir sudah dihitan. Wakila khotanahu jaddu sabi'a wiladatihi. Ada yang mengatakan beliau dihitan oleh kakeknya pada hari ke-7 kelahirannya. Tapi ada yang mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan belum dihitan. Hari ke-7 baru dihitan oleh kakeknya. Tapi ada pendapat, cuma pendapat itu. Tapi yang pendapat kuat tadi yang pertama itu tadi. Wa jumi'a bainahuma bi annahu yajuzu ayyakuna wulida mahtunan hitanan ghairu tamin kama wal ghalibu fil mauludi mahtunan fatammama jadduhu hitanahu. Digabungkan antara dua pendapat. Pendapat pertama lahir udah dihitan begitu kan? Pendapat kedua dihitannya itu setelah 7 hari oleh kakeknya. Sekarang dua pendapat itu digabungkan antara dua pendapat itu dengan kesimpulan boleh terjadi. Beliau dilahirkan sudah berhitan, tapi belum sempurna seperti pada umumnya bayi yang telah dihitan sewaktu lahir. Lalu kakek beliau menyempurkan hitanannya, begitu hitannya, gitu.
Jadi dua pendapat itu dikumpulkan. Benar Nabi dilahirkan dari hitan, cuma belum sempurna gitu. Akhirnya disempurnakan hitan itu oleh kakeknya, yaitu setelah umur 7 hari. Begitu. Setelah umur 7 hari. Boleh itu. Jadi dua pendapat itu. Wakila khatanahu Jibrilu yawma syukka qalbuhu inda murdiatihi Halimah. Ada pendapat lagi nih. Ada yang mengatakan beliau dihitan oleh malaikat Jibril pada hari hati beliau dibedah ketika masa beliau disusui oleh Halimah. Tuh. Ada yang mengatakan yang menghitankan itu Jibril, yaitu ketika beliau disusukkan oleh Halimah, kan dibelah tuh dadanya, hatinya dibersihkan. Nah saat membersihkan, Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad, saat itu juga dihitan Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Yang benar yang mana? Ya semuanya benar begitu aja. Iya semuanya benar gitu. Iya hitan. Maka hitan itu namanya sunat. Sunat ya kalau di Indonesia sunat gitu kan. Tapi akhirnya jadi wajib. Jadi wajib hukumnya kan. Iya. Kenapa wajib? Maaf bukan jorok. Kemaluan laki. Ada kulupnya. Tutupnya itu namanya kulub. Bahasa Arab juga kulfun. Kulub. Kulfun. Yang terbungkus oleh kulub itu termasuk anggota badan yang lahir. Yang zahir. Maka kalau ini yang tertutup ada najisnya wajib dibersihkan juga ketika mau sholat. Nah kalau tidak dihitan mau membersihkan susah kan? Kalau nggak dihitan membersihkannya susah. Iya dibersihkan, disucikannya susah. Oleh karena itu biar gampang dibersihkannya, gampang mensucikannya, dipotong. Kalau dipotong jadinya pakai helm. Iya pakai helm ya. Nah kalau sudah pakai helm begitu, gampang untuk membersihkannya. Gampang untuk membersihkannya. Begitu tuh. Itu hitan. Kalau di Indonesia disebutnya sunat. Ada apa ramai-ramai? Ada sunatan. Namanya sunat. Tapi pada hakikatnya wajib. Sebab untuk menghilangkan najis yang ada di situ. Coba kalau masih ada kulupnya. Orang itu kencing. Sudah kencing kan yang di dalam itu masih ada kencingnya. Masih ada. Lalu untuk membersihkannya bagaimana? Susah. Harus dikeluarkan begini. Waduh. Iya sakit. Sekali sakit. Kedua kali sakit. Waduh. Sakit. Oleh karena itu dipotong sekalian. Begitu ya. Akhirnya dipotong sekalian. Waruya sampai di sini dulu ya. Waktunya habis kayaknya. Ya. Sampai di sini dulu. Insya Allah diteruskan pelajaran akan datang. Dan untuk menjelang puasa ini, Ramadan ini, pengajian kitab kita Nurul Zulam, malam ini yang terakhir ya. Malam ini terakhir. Jadi malam Senin besok sudah tidak dibaca lagi ini. Tapi di jamaah dimohon tetap datang sholat maghrib berjamaah. Walaupun gak ada pengajian gitu ya. Terus nanti malam Jumat berikutnya, besok kan ada malam Jumat. Malam Jumat berikutnya peringatan nisfu Sa'ban. Peringatan nisfu Sa'ban malam Jumat. Dimohon kehadirannya semuanya. Datangnya sebelum sholat maghrib. Sebelum waktu maghrib sudah tiba, nanti dilaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sudah sholat maghrib berjamaah, terus diadakan sholat tasbih. Gitu ya. Ya sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat dibikin 2 salam. 2 salam, 2 salam. Ya. Nanti setelah sholat tasbih selesai, kita baca Yasin bareng-bareng. Yasin sajalah 3 kali begitu ya. Baca Yasin 3 kali. Sudah baca Yasin 3 kali ditutup dengan doa, terus dilaksanakan sholat Isya berjamaah. Udah sholat Isya berjamaah, ya udah, lapar enggak? Lapar enggak? Nasi uduk. Aduh, iya begitu. Iya. Itulah pengumumannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala nuril
anwar sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi waftari Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh